Apakah Anda Elohim? Apakah Anda Debata? Apakah Anda Tuhan? Apakah Anda God? Ya, iblis sangat pandai, dia tahu bagaimana menipu orang. Dia mau orang berpikir, dia mau kita semua berpikir bahwa kita adalah Elohim. Bahwa kita bukan hanya manusia, tapi kita punya kuasa yang lebih daripada manusia. Dan dengan demikian dia bisa menipu kita supaya kita pergi ke neraka. Jangan membiarkan ini terjadi kepada Anda. Nah, hari ini kita akan belajar dari Markus pasal 10 ayat 17. Ada tertulis di sini, dan ketika ia keluar ke jalan, yaitu Yesus keluar ke jalan, datanglah seseorang dengan berlari dan berlutut kepadanya dan menanyai dia, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat supaya aku dapat mewarisi hidup yang kekal?" Oke, nah kita stop sebentar. Kebanyakan guru tidak mau membaca ayat yang berikut. Mari kita melihat. Mereka mau pergi langsung dari ayat 17 ini. Dari ayat ini, 17. Dan membaca ini. Engkau sudah mengetahui perintah-perintah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian palsu, jangan mengingkari janji, hormatilah ayah dan ibu engkau. Nah, kebanyakan orang tidak melihat ayat 18 ini. Dan ini adalah yang paling penting. Kita harus melihat ayat ini. Mari kita membaca ini dengan urutan yang sebenarnya. Dan Yesus berkata kepadanya, "Mengapakah engkau menyebut aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali satu, yaitu Elohim." Nah, dengan bilang begitu, Yesus tidak mengatakan bahwa dia bukan Elohim, sebab dia sebenarnya adalah Elohim. Tetapi dia mau orang yang datang kepadanya itu mengerti bahwa tidak ada yang baik kecuali satu, yaitu Elohim sendiri. Nah, kalau tidak ada yang baik, kita baca lagi. Tidak ada seorang pun yang baik kecuali satu, yaitu Elohim. Kalau begitu berarti bahwa orang yang datang kepada Yesus itu sebenarnya tidak baik. Dia tidak bisa berbuat baik untuk pergi ke surga. Kebanyakan orang di dunia ini percaya mereka harus menyelamatkan diri dengan berbuat baik. Tetapi sebenarnya Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus datang supaya kita bisa pergi ke surga. Tidak ada berguna Yesus datang kalau kita mampu menyelamatkan diri. Kalau kita bisa berbuat baik sehingga kita bisa pergi ke surga, ya sia-sia saja Yesus datang kalau begitu. Jadi Yesus bilang, "Mengapakah engkau menyebut aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali satu, yaitu Elohim." Nah, Anda sendiri,
menurut ayat ini tidak baik. Saya sendiri menurut ayat ini tidak baik. Kita semua di setiap pendeta di seluruh dunia tidak baik. Semua orang kecuali Yesus sendiri tidak baik. Jadi hanya Elohim yang baik. Jadi tidak mungkin kita bisa menyelamatkan diri dengan jalan berbuat baik. Nah, kalau begitu, kita harus bertanya, mengapa ada ayat 19 ini? Engkau sudah mengetahui perintah. Ini juga adalah kata-kata dari Yesus Kristus. Engkau sudah mengetahui perintah-perintah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian palsu, jangan mengingkari janji, hormatilah ayah dan ibu engkau. Oke, kita tahu dari Galatia bahwa hukum dari Perjanjian Lama diberikan supaya kita tahu kita orang berdosa. Itu diberikan supaya kita menjadi sadar kita perlu seorang juru selamat. Hukum itu diberikan supaya kita tahu kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi, mari kita pikir sebentar. Jangan berzina. Lalu Yesus menjelaskan di tempat lain, dia bilang kalau seorang laki-laki melihat pada seorang perempuan dengan ada hawa nafsu dalam hati kepada perempuan itu, maka dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Jangan membunuh. Kalau kita jadi marah kepada orang tanpa sebabnya dan kita mau dengan sebabnya juga kalau kita mau membunuhnya dalam hati, itu seperti kita sudah membunuhnya dalam pandangan Tuhan. Jangan mencuri. Apakah Anda tidak pernah ambil sesuatu yang bukan milik Anda? Kalau begitu Anda pencuri. Jangan memberikan kesaksian palsu. Apakah Anda tidak pernah bohong? Ya, pasti kita keluar dari kandung ibu dan sudah mulai bohong. Seorang bayi waktu baru lahir, dia akan menangis waktu sebenarnya tidak ada soal. Dia cuma mau dipegang saja. Dan jangan memberikan kesaksian palsu, jangan membohongi orang untuk menipu dia. Apakah Anda selalu jujur dan tidak pernah satu atau dua kali bohong? Hormatilah ayah dan ibu engkau. Apakah selalu sejak bayi Anda menghormati ayah dan ibu? Atau apakah sekali-sekali tidak menghormati mereka? Apakah tidak taat kepada mereka waktu mereka memerintah kita berbuat sesuatu? Ya, kita semua adalah orang yang berdosa. Jadi Yesus tidak mengatakan berbuat ini supaya bisa ke surga. Dia mengatakan kamu tidak berbuat ini. Ini maksudnya. Kamu tidak bisa ke surga dengan jalan berbuat baik. Nah, lihat di sini. Apa yang ditanya oleh orang itu? Guru yang baik, apakah yang harus ku perbuat supaya aku dapat mewarisi hidup yang kekal? Jadi, dia tidak datang kepada Yesus untuk bilang, Tuhan, selamatkanlah saya. Tidak. Dia datang
Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat menyelamatkan diri? Memberi perintah-perintah yang harus saya taati supaya saya menyelamatkan diri. Sebenarnya hampir semua agama adalah sama. Semua agama palsu adalah sama. Harus berbuat baik untuk sampai ke surga menurut mereka. Itu ajaran palsu. Kita tidak bisa berbuat baik untuk sampai ke surga karena kita tidak berbuat baik. Kita berdosa. Jadi kita harus mengaku bahwa kita berdosa. Baru kita bisa diselamatkan. Selama kita merasa kita adalah Elohim. Kita adalah Debata. Kita adalah Tuhan. Kita adalah God. Ya. Selama kita merasa begitu, kita tidak bisa diselamatkan. Sebab Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dia tidak datang untuk menyelamatkan orang yang merasa mereka sudah baik. Ya, begitu saja. Kita harus rendah hati di depan Tuhan atau kita tidak akan diselamatkan oleh Dia. Lalu, tunggu sebentar. Sesudah Yesus memberitahu tentang hukum-hukum, perintah-perintah Tuhan itu, orang itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, segala hal ini ku patuhi sejak masa mudaku. Sebenarnya, biasanya, kebanyakan orang akan mengaku mereka orang berdosa. Tetapi sekali-sekali, saya bertemu dengan seseorang yang begitu sombong. Dia tidak akan mengaku bahwa dia orang berdosa. Dia orang baik. Dan dia tidak akan mengaku bahwa dia orang yang berdosa. Orang yang tidak baik. Orang yang bersalah dan sudah buruk sebenarnya. Kita harus mengaku kita buruk. Kita tidak baik. Kita tidak bisa menyelamatkan diri. Kita tidak punya tenaga, tidak punya kuasa untuk menyelamatkan kita. Sebenarnya anak ini, bukan anak tapi orang ini, dia waktu dia bilang segala hal ini kupatuhi sejak masa mudaku, dia bohong sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang bisa bilang begitu dengan jujur. Dia bohong. Tetapi Yesus masih mengasihi dia. Kita membaca di sini, lalu Yesus dengan memandangi dia, mengasihi dia. Dia mengasihi orang itu walaupun dia tahu orang itu bohong. Walaupun dia tahu orang itu adalah orang berdosa. Dia mengasihi dia. Dia mengasihi kita semua. Yesus mengasihi kita semua. Cukup banyak. Dia mengasihi kita cukup banyak untuk memberitahu kebenaran kepada kita. Yaitu bahwa kita tidak baik. Jadi dia bilang kepada orang ini, kita baca di sini, lalu Yesus dengan memandangi dia, mengasihi dia. Dan berkata kepadanya, dalam satu hal engkau kurang. Saya mau bilang pada Anda, dalam satu hal engkau kurang. Sebenarnya, dalam jauh lebih dari satu hal kita kurang. Seperti orang yang
yang menanya Yesus ini, orang ini bukan hanya dalam satu hal, dalam banyak, tetapi Yesus mau dia melihat satu. Ada satu. Dalam satu hal engkau kurang. Pergilah, jualah apapun yang engkau punya, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan mempunyai harta di surga, dan marilah angkatlah salib, dan ikutlah aku. Jadi, apa maksud Yesus? Maksud Yesus adalah harus mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap diri, dengan segala-galanya. Itu adalah perintah. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan 100% supaya kita percaya kepadanya. Dan misalnya orang ini, Tuhan bilang, jual segala milik engkau. Mengapa? Sebab orang itu mengasihi miliknya. Dia mengasihi miliknya. Tidak boleh mengasihi sesuatu lebih daripada Yesus Tuhan kita. Harus mengasihi Dia dengan segenap hati. Dan tetapi saya bilang begini, kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri dengan perbuatan baik. Kalau kita mau ke surga, kita harus mengaku bahwa kita tidak baik, tidak ada yang baik kecuali satu, yaitu Elohim. Itu berarti kita tidak baik. Dan dengan mengaku bahwa kita orang berdosa yang tidak baik, kita datang kepada Yesus, dan Yesus, Dia baik. Dia hidup sempurna, Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia datang sengaja untuk mati menggantikan kita. Dan Dia tidak bisa mati menggantikan kita jikalau Dia berbuat dosa. Kalau Dia berbuat dosa, Dia akan harus mati untuk dosanya sendiri. Tetapi Dia hidup tanpa dosa. Dia 100% suci, 100% kudus, supaya Dia bisa mati di salib menggantikan kita. Lalu Dia dikubur, Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia berjanji barang siapa yang akan percaya kepadanya akan mempunyai pada saat itu hidup yang kekal. Apakah Anda sudah mempunyai hidup yang kekal? Kalau tidak, percaya sekarang kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdoa kepadanya, oh Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak layak ke surga. Coba, selamatkanlah saya. Saya percaya bahwa Engkau sudah mati menggantikan saya, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Berilah saya hidup yang kekal yang sudah Engkau janjikan kepada saya. Dan sekarang saya menerimanya. Terima kasih, Yesus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.